Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti kepada Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pagi hari ini. Puji Tuhan, semua sehat-sehat? Ada sukacita? Tadi kita menyanyi yang berbahagia itu adalah orang yang mengasihi Tuhan dan Tuhan memeliharanya. Berikan wajah yang penuh dengan ungkapan bahwa engkau dikasihi dan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Hari ini saya mengajak kita untuk melihat pasal 23 dari kitab Imamat. Ternyata kita cukup lama dari kitab Imamat ya. Saya pikir dulu 6 kali khotbah sudah selesai sajalah. Tapi begitu banyak kekayaan dalam kitab Imamat. Dalam pasal 16 saya masih mempersiapkan satu khotbah padahal itu sudah lewat. Tentang ketika pakaian imam besar itu, dia punya 2 jenis pakaian. Sehari-hari dalam pelayanan perayaan, dia memakai dengan penuh kemegahan. Tetapi ada waktu 1 tahun 1 kali, dia hanya boleh pakai pakaian putih lenan saja. Tidak ada tanda kebesarannya. Sekali lewat kita telah membahasnya kemarin, waktu di pasal 16. Tetapi ternyata waktu saya melihatnya, menggalinya lebih dalam, begitu banyak kekayaan yang tersembunyi di sana. Pakaian itu bicara tentang kehidupan kita, kebenaran. Satu hari dalam pesta yang dirayakan di mana Tuhan mengundang orang-orang yang tadinya layak, pantas, orang terhormat tapi mereka menolak. Kemudian Tuhan mengundang semua orang untuk datang masuk ke pestanya karena Alkitab berkata pestaku harus penuh. Jadi Tuhan tidak mau gagal, dia paksa seluruh orang dari segala tempat untuk mengikuti, memasuki pesta perjamuannya. Kemudian dia dapati ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Jadi ada 2 hal yang salah yang dilakukan oleh orang itu. Dia tidak menghargai undangan yang sangat istimewa, yang tidak layak dia terima. Dan ketika dia masuk, dia tidak mau mengenakan pakaian pesta. Pakaian pesta maksudnya bukan tentang kemewahan, tetapi bicara tentang kehidupan yang baru. Ingat waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan. Mereka kedapatan telanjang. Mereka lihat dirinya sebagai manusia yang hidup dalam dosa. Kemudian Tuhan berikan mereka pakaian dari kulit binatang. Jadi pakaian bicara tentang kebenaran yang menutupi kehidupan kita, mengubah kita. Nah, sekarang kita mau melihat pasal 23. Pasal 23 ini juga sebuah pasal yang sangat besar, kaya. Saya salah satunya bisa mendapatkan tema menghadap Tuhan dengan segenap hati. Jadi fokus kepada ini panggilan untuk menghadap Tuhan. Ingatlah kitab Imamat itu adalah ungkapan kerinduan Tuhan yang mengundang orang-orang berdosa untuk bisa mendekat kepadanya. Padahal adalah masa besar, ada masalah besar di sana. Allah itu sangat kudus dan mulia, manusia berdosa. Bagaimana manusia bisa bersekutu seperti gelap bisa masuk dalam terang? Tidak mungkin. Tetapi Imamat memberikan kepada kita jalan keluar. Bagaimana korban pendamaian dan pengampunan dosa memberikan manusia yang tidak layak ini bisa menghampiri Tuhan dan tinggal dekat dengan Tuhan. Nah, ini panggilan untuk menghadap Tuhan. Mari kita lihat dulu sekali lewat. Di dalam zaman yang serba sibuk dengan semua tugas ini, kadang-kadang hadirat Tuhan adalah satu tempat yang paling jarang kita datangi dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita ke gereja, tetapi menghadap Tuhan dengan sungguh-sungguh itu sesuatu yang berbeda. Setiap minggu ada orang ke gereja, atau banyak orang Kristen hari Minggu ke gereja. Tapi benarkah dia menghadap Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kalau tidak, ini bisa membuat rohani orang Kristen dangkal. Hanya sebagai sebuah ritual. Ketika fenomena semua ibadah ditaruh di tempat-tempat yang paling mudah. Dan orang kemudian menjadikan ini sebagai bagian dari sebuah upaya untuk mendongkrak pusat-pusat bisnis yang telah sepi, yang telah mati di kota-kota besar.
maka gereja mendapat fasilitas menyewa tempat atau mungkin diberikan gratis bahkan, sehingga mendatangkan orang untuk datang beribadah. Ketika orang datang beribadah, orang akan belanja, orang akan makan dan sebagainya. Jadi kita melihat bahwa kehidupan yang modern bisa menyederhanakan bahwa orang bisa berbakti dengan banyak tujuan, sambil makan, sambil pergi ke mall, nanti ada waktu ke gereja. Nah, ini sesuatu yang tidak salah. Tetapi kalau motivasinya keliru, ini bisa membuat menghadap Tuhan menjadi sebuah rutinitas, hanya sekedar store muka. Dan ini sebuah kedangkalan rohani yang bisa meninabobokkan. Orang merasa saya setia kok ke gereja, tetapi dia tidak sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Nah, Imamat pasal 23 tidak boleh hanya dilihat. Siapa yang pernah baca Imamat pasal 23? Kitab Imamat 23. Gak pernah ya? Taunya Mazmur 23. Tuhan adalah gembala yang baik. Imamat itu bicara tentang 44 pasal, 44 ayat maksud saya. Wah, itu bisa kalau kita lihat sekilas hanya semacam sebuah daftar hari raya. Tetapi sebetulnya ini adalah sebuah teologi waktu. Bagaimana Allah memakai kronos, urutan-urutan waktu dalam perayaan ini untuk melakukan tindakannya. Jadi kairos Allah masuk di dalam kronos manusia. Kronos itu adalah urutan waktu. Pagi, siang, sore, malam, tanggal 1, tanggal 2, bulan 1, bulan 2, tahun 2026, 2027 dan seterusnya. Kita berjalan secara urutan. Dan di dalam perjalanan waktu kita, Allah bisa melakukan tindakan-tindakannya. Dan tindakan Allah adalah sebuah kronos, adalah sebuah kairos maksud saya. Allah melakukan kegiatan dan pekerjaannya. Tujuannya adalah kalau kita membaca maka kita akan dapati sekilas bahwa ternyata Tuhan mau umatnya hidup berporoskan kepada hadiratnya. Mungkin kita akan berpikir apakah ini sesuatu yang membuat kita terhalang untuk beraktivitas? Tidak. Tetapi intinya adalah Allah ingin semua kegiatanmu, seluruh hidupmu diletakkan pada poros yang berpusat kepada hadirat Allah. Saya ingin tertanam dulu supaya kita paham bahwa hadirat Allah itu menjadi satu bukti penyertaan Tuhan dan keistimewaan bagi orang yang mau mendapatkan perkenanan Tuhan. Apa artinya orang hidup dan melakukan banyak kegiatan kalau Tuhan tidak menyertai hidupnya? Betul? Orang sekarang pergi keluar rumah, ketinggalan handphone saja dia pasti balik lagi. Betul gak? Siapa yang kalau ketinggalan handphone di rumah, mau berangkat ke Palembang, mau berangkat keluar kota, biarin aja lah. Begitu? Saya yakin hampir 100% kita akan pulang lagi. Walaupun mungkin sudah di stasiun, mungkin sudah di tempat yang lain. Pulang dah sebelum berangkat. Jangan lupa itu barang. Tanpa itu kita rasanya kita tidak bisa buat apa-apa. Betapa vitalnya peranan barang kecil itu dalam hidup kita di hari-hari sekarang. Karena kita bekerja lewat itu, berkomunikasi di situ, pekerjaan kita dan semua tugas bisa dilakukan melalui benda itu. Dia sangat istimewa dalam hidup manusia modern. Bagaimana dengan hadirat Tuhan? Apakah kita membutuhkan hadirat Tuhan sehingga setiap kali kita berkata, kalau Tuhan tidak menyertai saya dalam hari ini, biarlah saya di rumah saja. Kalau Tuhan tidak menuntun saya hari ini pergi ke kantor, pergi ke bengkel, pergi ke toko, pergi ke pasar, biarlah saya tinggal di sini saja. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Apa artinya yang saya lakukan tanpa Tuhan menyertai? Jadi penyertaan Tuhan itu sangat penting. Mintalah selalu. Memang dia berjanji dalam Matius pasal 28, aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman.
Tetapi ketika kita memilih berjalan di luar kehendaknya, pasti Allah tidak menyertai. Jadi maksud kita untuk meminta penyertaan Tuhan adalah sama dengan berkata, Tuhan ajari dan jagai saya supaya tidak melakukan hal-hal yang salah di matamu, di mana engkau membelakangi dan bahkan meninggalkan saya. Jadi jangan lakukan apapun yang membuat engkau tidak ada di dalam penyertaan Tuhan. Nah, dalam Imamat pasal 23 ternyata ribuan tahun yang lalu, kalau sekarang mungkin sekitar 3.500 tahun yang lalu. Tapi dari sejak sebelum digenapi itu sekitar 1.500 tahun. Tuhan sudah menanam sebuah urut-urutan pekerjaan yang akan dia lakukan. Karya keselamatan yang dia lakukan. Sehingga kita bisa berkata, Injil keselamatan itu ternyata sudah ada di dalam urut-urutan waktu di dalam Imamat 23. Bukankah ini sesuatu yang mengagumkan? Allah bicara dari Kejadian pasal 3 ketika ada binatang yang dikorbankan. Itu Injil yang pertama. Kemudian ketika dia menyelamatkan manusia dari kebinasaan, 8 orang saja dalam Bahtera Nuh, itu bicara tentang Injil keselamatan. Dan seterusnya. Dan di dalam Imamat 23 kita juga menemukan rahasia Injil keselamatan. Bagaimana urut-urutan waktu yang Allah akan lakukan. Itu semacam peta jalannya, roadmap-nya Tuhan dalam karya keselamatan di dalam hidup manusia. Bukankah ini sesuatu yang menarik untuk kita membahas, mempelajari dan mendalaminya. Dan pasal 23 ini sangat perlu untuk kita baca paralel dengan Keluaran pasal 23 ayat yang ke-14. Mari kita baca Keluaran pasal 23 dulu, ayat 14. Keluaran 23 ayat 14, 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Dan seterusnya bla bla bla. Ayat 17 sekali lagi, 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu. Tuhan. Kenapa wanita tidak, anak-anak tidak, tapi laki-laki pria dewasa? Karena ini gambaran tentang tanggung jawab kepala keluarga. Jadi setahun 3 kali harus menghadap Tuhan. Ini konteks harus kita pahami. Bait Allah cuma ada di satu tempat, di Yerusalem. Israel tinggal di provinsi Yudea di bagian selatan. Itu kalau setelah zaman Romawi. Tapi di zaman dulu mereka tersebar agak lebih luas. Tidak ada pembatasan-pembatasan yang seperti agak berbeda dengan di zaman Yesus. Mereka tinggal juga di utara di Galilea. Mereka juga tinggal di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan sana. Itu perjalanan cukup jauh. Sehingga untuk datang ke bait Allah di Yerusalem, Tuhan tidak suruh mereka setiap minggu. Baru nanti waktu mereka pulang dari pembuangan, mereka membuat tempat-tempat ibadah yang disebut sinagog, rumah-rumah doa. Tetapi korban-korban persembahan tidak bisa dilakukan di sinagog. Itu kalau sekarang mungkin cuma rumah doa, kapel. Tapi bukan gereja. Kalau seperti diumpamakan sekarang. Tapi hakikatnya mirip saja. Gereja dan kapel sama. Di dalam bait Allah ada korban-korban sembelihan. Tetapi di sinagog mereka bersekutu, berdoa, mereka membaca firman, mereka saling menguatkan. Nah, karena jarak, mereka juga memiliki kesempatan yang longgar untuk melakukan semua aktivitasnya 3 kali setahun menghadap Tuhan. Apakah ini berlaku bagi Israel yang ada tersebar di tempat yang lain? Ternyata ini juga berlaku. Ingatlah waktu Yesus masuk masa Paskah sebelum menyerahkan nyawanya, ada orang dari Afrika, dari Kirene. Itu kira-kira 1.100 kilometer pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk beribadah. Siapa yang pergi beribadah sampai ribuan kilometer? Pasti itu nginep. Pasti itu membutuhkan banyak persiapan
dan juga pasti biaya. Mereka pergi beribadah ke Yerusalem, dimanapun mereka ada ketika mereka sudah dibuang ke berbagai tempat. Nah, kita lihat seperti ini kira-kira pasal 23. Pasti saya tidak mau jelaskan satu-satu. Ya, saudara lihat ayat 3 bicara tentang sabat. Apa maknanya? Allah itu pencipta dan Allah itu pemelihara. Ayat 4-8 bicara tentang hari raya. Yang pertama hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Apa maknanya? Tentang penebusan, bahwa orang harus mati terhadap dosa. Kalau tidak mati terhadap dosa berarti orang akan mati karena dosa dan tinggal dalam kematian di dalam dosa. Tapi kalau mati terhadap dosa berarti orang itu bangkit. Ayat 9-14 bicara tentang hari raya buah sulung. Jadi kalau ada gereja yang mengajarkan buah sulung, selalu bicara tentang uang persembahan, sebetulnya itu punya makna tentang kehidupan kebangkitan. Karena dalam pemahaman Israel yang sulung itu mewakili seluruh rentetan yang akan datang. Jadi ketika Kristus bangkit maksudnya, maka akan ada jaminan orang-orang yang lain di dalam Kristus juga akan bangkit. Nah ayat 15-22 bicara tentang hari raya yang ke-50 Pentakosta atau Haksafot. Ini mereka panen raya. Ada kelimpahan karena panen. Tapi kemudian nanti kita lihat di sini ada perintah untuk juga harus berbagi keadilan kepada orang-orang yang tidak beruntung. Pasal yang sama ayat 23-25 bicara tentang hari raya Nafiri atau trompet atau serunai. Apa maknanya? Panggilan untuk bertobat. Ayat 26-32 bicara hari pendamaian. Ini yang disebut Yom Kippur. Yang 1 tahun 1 kali imam baru bisa masuk ke ruang Maha Kudus. 1 tahun 1 kali mereka harus mempersembahkan korban pendamaian untuk dosa-dosa mereka. Jadi ini sebuah hari di mana mereka harus merendahkan diri, dikuduskan dan dimurnikan secara total. Ayat 33-44 bicara tentang satu hari raya yang terakhir, hari raya Pondok Daun. Apa ini bicara tentang? Supaya mereka ingat dulunya mereka adalah orang pengembara dan sekarang mereka tinggal di tempat di mana Allah memeliharanya. Tetapi ini sekaligus juga menunjuk kepada hadirat Allah dan pengharapan yang akan datang. Kalau ayat yang kita baca dulu Imamat 23. Bapak Ibu membiasakan diri untuk ibadah minggu di sini pasti berbeda. Maksudnya saya sudah memutuskan seperti juga Ezra pernah membuat keputusan. Bertekad mengajarkan firman Allah kepada umat Israel. Saya juga ingin, ini jemaat sudah ada dari tahun 90. Jadi sudah 36 tahun. Bayangkan kalau saya hanya khotbah, asal comot, asal khotbah saja. Anda mungkin bisa melihat dari 52 kali hari Minggu. Bisa saja saya berkhotbah, mengulang satu tema lagi. Ya kan? Saudara kadang ke gereja, orang khotbah itu saja terus. Padahal Alkitab begitu kaya. Kenapa? Salah satunya karena orang tidak punya cukup waktu mau belajar. Dan jemaat tidak terbiasa untuk datang belajar firman. Sebetulnya gereja punya satu waktu harusnya, kelas pendalaman Alkitab. Ibadah pendalaman Alkitab. Tetapi karena kita tidak punya, maka saya menggabungkannya di hari Minggu. Dengan bantuan multimedia, sangat memudahkan untuk Anda belajar. Jadi hari Minggu Anda bukan hanya selebrasi perayaan tentang kebangkitan Kristus. Kekristenan itu ketika mereka beribadah, asal mulanya adalah mereka merayakan, mensyukuri kebangkitan Kristus. Itu hari pertama dalam satu pekan. Jadi selebrasi kita adalah bicara tentang kebangkitan Kristus, kemenangan atas dosa, maut dan iblis. Itu pusat ibadah kita di hari Minggu. Tetapi kita juga harus menambahkannya, firman Tuhan. Sehingga persekutuan kita bukan sekedar menyanyi, menyembah Tuhan, tetapi juga belajar firman.
Dan saya berharap, saya percaya Bapak Ibu jemaat di tempat ini menjadi orang yang juga mau belajar firman Tuhan. Siapa yang lebih tua dari tahun 90 sudah jadi Kristen? Banyak kan? Sebelum tahun 90 sudah jadi Kristen. Bayangkan jika pendetanya hanya berkhotbah topik-topik yang menyenangkan saja. Bapak Ibu nanti sudah tahu apa yang mau disampaikan. Seperti guru sekolah minggu yang kehilangan kekayaan materi mengajar. Bolak-balik cerita Yakeus, bolak-balik cerita Lazarus, bolak-balik cerita Bartimius misalnya. Salahkah itu? Enggak. Tapi itu bisa menggambarkan dia enggak punya kesiapan untuk belajar, untuk menggali firman yang kaya. Jadi saya mendorong kita untuk juga mencintai firman. Langit bumi akan berlalu, semua akan berubah, tapi firman tidak pernah berubah. Itu jaminan Tuhan. Langit bumi akan berlalu. Pergerakan-pergerakan dalam kekristenan pun akan berlalu. Tapi firman tidak pernah berubah. Dan khotbah yang didasarkan pada teks-teks Alkitab, itu salah satu khotbah yang paling kuat untuk mendidik, mendewasakan jemaat Tuhan. Bahkan sekolah teologi pun tidak semua mengajarkan teks-teks Alkitab. Jadi ada orang sekolah teologi 4 tahun gak pernah baca Alkitab sampai tamat. Kadang-kadang mereka cuma tahu teologi kontemporer misalnya. Sistematika teologi keseluruhan saja. Itu sebabnya kalau kita belajar membaca Alkitab, pasti kita akan menemukan bagian-bagian yang kita akan bertanya, apa maksud Tuhan di sini? Dan kalau kita membaca di dalam Imamat pasal 23, mari kita memperhatikannya. Dalam ayat 1 dan 2 khususnya, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. Kemudian Sabat dan seterusnya. Poin saya di sini adalah hari-hari yang ditetapkan Tuhan. Perayaan yang kutetapkan. Jadi kalau kita bicara tentang hari raya di dalam imamat, itu hari raya yang ditentukan Tuhan. Moade Yahweh. Hari rayanya Tuhan. Tuhan yang menentukan. Tuhan yang membuat appointment. Supaya orang Israel tolong dibantu, jangan multimedia kalau melongok dia bisa lupa kali. Nah, Moade ini waktu yang ditentukan Tuhan, janji pertemuan. Artinya hari raya itu bukan milik Israel. Tetapi hari raya ini milik Yahweh. Israel hanya datang menghadap kepada Tuhan pada waktu yang Tuhan tentukan. Jadi ingat, ini punya Tuhan. Tuhan yang menentukannya. Kalau Tuhan yang menentukan waktunya, berarti kita harus mentaatinya. Moed ini selalu mengandung makna dari kata Moade ini. Moed, Allah yang berinisiatif. Jadi ini bukan inisiatif Israel. Aku mau mengunjungi Tuhan, aku mau berbakti, enggak. Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang menentukannya. Allah yang menjadwalkannya. Jadi ingatlah bahwa ini hari rayanya Tuhan. The Feast of Yahweh. Hari rayanya Tuhan. Nah, karena ini hari rayanya Tuhan, maka kita juga harus memperhatikannya. Mengulang lagi 23:17, Keluaran 3 kali setahun laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhan. Karena kita mau memparalelkan sedikit, Keluaran 23 bicara tentang 3 kali setahun, tetapi mengapa Imamat 23 bicara ada 7 hari raya? Apakah itu enggak salah? Enggak.
Nah, menghadap Tuhan dari kata yerae, menampakkan diri. Anda harus menampakkan diri dan berkata, Tuhan ini saya. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Saudara tahu waktu Adam dan Hawa merasa malu karena berdosa. Dia menampakkan diri atau sembunyi? Sembunyi. Tapi Tuhan memanggilnya. Tuhan mengunjunginya. Dosa membuat kita rasanya sungkan. Kelemahan, kekurangan, kegagalan membuat kita sungkan menampakkan diri kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memanggil, laki-laki 3 kali 1 tahun harus menghadap aku. Hai para pria, perintah ini kepadamu, engkau harus menampakkan diri kepada Tuhan. Ada artinya, ada. Hadir sebagai umat perjanjian, karena Allah membuat perjanjian dengan engkau. Datanglah dengan tanggung jawab rohani, karena Anda harus datang menghadap Dia, Allah yang kudus. Anda nggak bisa datang kepada atasanmu tanpa menyelesaikan tanggung jawabmu. Orang yang diberikan perintah dalam relasi kerja, dia akan datang menghadap pimpinannya dengan penuh tanggung jawab. Bos, Pak, tugas ini sekarang saya serahkan, sudah selesai. Atau belum selesai, masih butuh waktu. Harus menampakkan diri. Anda mengupdate laporan pekerjaan. Itu sebuah bentuk pertanggungjawaban. Belum selesai, butuh 1 hari lagi. Tapi harus ada pertanggungjawaban, harus ada laporan. Dan orang Kristen dipanggil untuk menampakkan diri dengan sebuah tanggung jawab rohani karena engkau sudah diselamatkan. Engkau sudah ditebus. Apa yang kau buat dalam hidupmu? Kau apakan keselamatan itu? Dan ini juga kesempatan untuk seseorang memperbaharui hubungannya dengan Tuhan. Jadi orang yang tidak mau menampakkan diri, berarti dia tidak mau menyatakan dirinya sebagai orang yang mau memperbaharui. Kita kadang buat kekeliruan, kesalahan. Tapi ketika kita datang menampakkan diri menghadap Tuhan, ada kerinduan untuk berkata, Tuhan perbaiki hidup saya. Amin. Betul nggak? Atau saudara datang dengan lenggang kangkung. Ini aku Tuhan, nak ngapo? Enggak. Kita datang berkata, Tuhan ini saya. Kalau ada hal yang Tuhan pandang tidak benar, perbaharui saya. Karena 1 hari saya mau menumpang di rumah Tuhan. 1 hari Anda akan tinggal di rumahnya Tuhan. 1 hari Anda akan tinggal di tempatnya Dia. Pemilik hidup, pemilik jagat raya. Betapa pentingnya kita menjaga hubungan dengan Tuhan sejak di bumi. Gak bisa sesudah mati kita berharap ada orang yang mendoakan kita supaya diberikan tempat yang layak di sisinya. Siapa kamu? Ya kan? Kita seringkali sebagai manusia berdoa, berikan tempat yang layak buat dia. Tuhan mau jawab itu? Enggak. Karena apakah engkau akan ada bersama dengan Tuhan di sisinya atau di tempat yang lain? Itu adalah hubunganmu sehari-hari sejak di bumi. Dimulai dari kelahiran baru, pertobatan kita. Memperbaharui hubungan dengan Tuhan. Membuat kita terus tinggal dalam persekutuan intim dengan Tuhan. Allah itu Allah yang maha hadir. Dia tidak membutuhkan kehadiran Israel sebetulnya. Tapi Israel lah yang membutuhkan hadirat Allah. Dan kitalah yang membutuhkan hadirat Tuhan. Sehingga bukan saja 3 kali setahun. Nanti kita lihat maknanya. Sebetulnya yang kita berkata, Tuhan ini saya. Sertai saya. Tuntun saya. Jagai saya. Anda pernah berdoa ketika sebelum melakukan semua aktivitas, Tuhan saya serahkan hidup saya, perjalanan saya, tugas-tugas saya hari ini. Itu berarti minta penyertaan Tuhan. Anda butuh hadirat Tuhan.
Di hadapan hadirat Tuhanlah seharusnya kita melakukan semua aktivitas Tuhan, aktivitas sehari-hari. Di hadapan Tuhanlah kita bekerja, di hadapan Tuhan kita berekreasi, di hadapan Tuhan kita bertransaksi, di hadapan Tuhan kita melakukan semua hal. Jika kita menempatkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan, di hadiratnya, niscaya kita tidak akan melakukan hal yang menyimpang. Betul nggak? Karena ada mata Tuhan melihatnya. Di hadapannya saya bekerja. Coba Anda bekerja di hadapan pimpinanmu, di hadapan orang tuamu, di hadapan orang yang memanggil engkau dan memberikan wewenang dan tugas. Kau akan melakukannya dengan bertanggung jawab. Dulu ada cerita. Orang Batu Raja banyak diambil kerja. Waktu bangun PT Semen yang pertama tahun 70-an. Ini cerita lama. Mentalitas orang di wilayah sini kan berbeda. Sebagian pendatang, tenaga kerja bahkan dari luar negeri mungkin. Saya kurang tahu. Tapi saya pernah dengar cerita karena orang di belakang toko modern itu kan banyak orang yang juga kerja di sana. Wah katanya, komandornya cari dia kemana ini orang. Ternyata dia tidur di atas, di tempat yang tersembunyi. Kalau siang dia pasti tidur. Kalau bosnya juga pergi atau enggak apa mandornya, pasti dia tidur. Padahal itu jam kerja. Nah kadang-kadang karena enggak diawasi, orang bisa tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Tapi kalau selalu diawasi misalnya, pasti orang akan bertanggung jawab. Nah 7 hari raya dibandingkan dengan 3 hari raya tadi, kalau saya pindahkan di tabel, mungkin akan membuat kita lebih mudah melihat Imamat pasal 23 maupun Keluaran pasal 23. Pasal 23 itu cuma 3 hari raya, 3 kali setahun. Yang pertama tentang Paskah. Tapi kalau kita melihat Imamat 23, kita melihat ada 7 hari raya. Tetap Paskah atau Ibraninya Pesah. Ini cerita tentang apa? Ada darah yang dikorbankan untuk pengampunan dosa. Punya makna rohani enggak? Ada. Penebusan oleh tindakan Allah. Allah yang menyediakan pengorbanan itu. Allah yang menyediakan jalan. Imamat pasal 23 menunjukkan hari raya yang kedua. Hari raya roti yang tidak beragi. Di Keluaran tidak disebutkan secara rinci, tetapi Imamat 23 membuatnya secara rinci. Sesudah Paskah disertai dengan hari raya roti tidak beragi 7 hari. Apa itu maknanya? Mereka harus membuang ragi. Ragi itu gambaran dosa. Jadi ketika mereka sudah atau sementara merayakan Paskah untuk pengampunan dosa, mereka tidak boleh menyimpan ragi di rumah. Kalau buat roti, rotinya tidak ada ragi. Karena ragi gambaran dosa. Jadi ini maknanya apa? Kalau kamu sudah diampuni, ditebus, kamu hidup putus dari hubungan dosa manusia lama. Jadi hari raya roti tidak beragi berarti tidak ada lagi dosa yang kita cintai karena kita sudah mati terhadap dosa. Bagaimana Pak kalau orang bandel mati? Kitab Keluaran maupun kitab Imamat berkata kalau hari itu engkau menyimpan ragi, tidak tahu atau membandel, engkau akan mati. Karena itu melawan Tuhan. Sudah ditebus, sudah dikuduskan, masih berbuat dosa, masih menyimpan dosa, maka mati. Kalau sekarang Pak, mati rohanimu. Jasmaninya mungkin gak mati. Sudah jadi Kristen, ditebus, diampuni, disucikan, masih hidup dalam dosa. Sembunyi-sembunyi. Rohaninya mati. Kepekaannya mati. Hari raya yang ketiga itu hari raya buah sulung. Atau resid. Mereka memberikan persembahan awal. Karena mereka memasuki masa sebelum panen raya. Jadi selalu kalau lihat duren misalnya begitu ya. Paling mudah kan lihat duren buah tahunan. Sebelum panen, tahun ini katanya duren gak berhasil di wilayah kita. Duren yang datang dari luar. Sebelum panen raya duren yang harganya bisa 20.000, 10.000 misalnya.
selalu ada orang bilang, dari mana ini duren? Ini buah pertama, dikit. Kemudian kalau tidak ada gangguan cuaca dan sebagainya, akan ada masuk panen duren atau panen buah tahunan lain. Jumlahnya berlimpah, harganya turun. Terakhir nanti satu lagi episode, buah sisa. Setiap panen itu selalu ada 3 babak untuk buah-buah tahunan. Panen awal, buahnya enggak banyak. Panen raya, buahnya melimpah. Panen susulan, buahnya tinggal sedikit. Bapak Ibu perhatikan itu enggak? Itu siklus. Jadi kalau sudah mulai buah tambah dikit, sebentar lagi habis. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang buah sulung ini adalah sebelum memasuki masa panen. Makna rohaninya hidup dari janji dan kebangkitan. Nah, poin pertama dari bagian ini adalah keselamatan dimulai oleh anugerah. Anugerah pemberian Tuhan. Diteguhkan, dikuatkan oleh pemutusan hidup lama. Berarti kalau orang sudah diampuni, tetapi dia tidak mau putus dari cara hidup lama, maka pengampunan itu cuma muter aja. Berdosa jatuh lagi diampuni, minta terus hidupnya hanya habis waktunya cuma seperti ini. Dia nggak pernah bertumbuh. Sekian tahun jadi Kristen nggak pernah bertumbuh karena nggak mau melepaskan cara hidup lama. Dan kalau dia memutuskan hidup lamanya, membuang cara hidup lamanya, maka dia diarahkan kepada pengharapan yang baru. Jadi kekristenan itu adalah sebuah perjalanan iman. Anda nggak bisa tinggal, aku jadi Kristen biasa-biasa Pak. Enggak, begitu Anda mengikuti Yesus, Anda akan dibawa bergerak maju. Sampai kita menjadi serupa seperti Dia. Siap nggak Bapak Ibu? Kekristenan bukan agama, tok. Bukan hanya tentang agama. Kekristenan bicara tentang pertumbuhan. Pada waktunya menjadi serupa seperti Yesus. Kalau satu hari sebelum kita mati, terus Tuhan mengevaluasi hidupmu. Kenapa hidupmu tidak makin mirip dengan Yesus? Karaktermu, kesucianmu, ketaatanmu, kemurahan hatimu, dan seterusnya. Saudara harus mempertanggungjawabkan loh. Hidup kita harus makin hari makin serupa seperti Kristus. Tabiat kita. Dulu kalau sudah marah, ngeri orang. Sekarang bisa marah, tapi nggak berbuat dosa. Dulu kalau sakit hati, dia ngeri sekali. Dia bisa membalas, merencanakan kejahatan. Sekarang dia berubah. Dulu dia nggak peduli dengan orang lain. Sekarang dia bisa berdoa buat istrinya, suaminya, anak-anaknya, tetangganya. Hidupnya berubah. Amin. Tanya di sebelahnya, kau berubah tak? Kau nak berubah tak? Kau bukan batu. Hatimu hati yang sudah diubah Tuhan. Jangan keraskan hati. Jangan berkata macam inilah aku. Gak mau bertumbuh. Karena aku senang hidup dalam dosa. Anda gak cocok jadi murid Kristus kalau masih cinta akan dosa. Bukan berarti kita tidak bisa jatuh. Tetapi ketika kita jatuh, kita akan bangkit dan berkata, Tuhan tolong saya gagal. Saya mau memperbaiki hidup saya. Itu yang benar. Hari raya yang kedua, kitab Keluaran bicara tentang Pentakosta. Hari ke-50. Tapi Imamat 23 bicara tentang ini lebih jelas lagi, hari raya 7 minggu. Apa yang dilakukannya? Mereka mempersembahkan hasil panen. Maknanya apa? Ini kepenuhan berkat. Dan kemudian mereka berbagi kepada komunitas. Karena pasal 23 ayat 22, mari kita baca. Imamat 23 ayat 22. Pada waktu kamu menuai hasil tanammu
Janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Ini sebuah perintah sosial. Leket. Kamu panen raya, tapi kamu harus sisakan bagi orang asing dan orang miskin. Wow. Berarti ketika kamu diberkati, kamu gak boleh jadi orang egois. Berkat itu bukan hanya untuk engkau, tapi untuk orang-orang yang tidak beruntung yang ada di sekitarmu. Sisakan, gak boleh dibabat habis. Misalnya orang menggugurkan, caranya salah satu orang menggugurkan pohon ara. Rontok semua, masih ada sisa terakhir, ditinggal. Karena ada orang yang akan mengambilnya. Jadi ini bicara apa? Ibadah yang adil dan berbelas kasih kepada sesama. Itu satu kesatuan. Percuma seorang beribadah begitu saleh kepada Tuhan, tetapi kepada sekitarnya dia pelit, dia tidak peduli dengan orang lain. Tidak ada belas kasih dan kemurahan, tidak adil kepada orang lain, maka ibadahnya tidak benar di hadapan Tuhan. Umat tebusan Allah dipanggil hidup dalam kepenuhan berkat yang menghasilkan keadilan dan kasih kepada sesama. Makin banyak engkau panen, makin banyak engkau juga memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Berarti Tuhan melatih kita supaya kita memiliki hati seperti Bapa yang penuh dengan belas kasih. Mengapa kita diajar memberi, berkemurahan, berkeadilan? Karena Allah Bapamu murah hati dan adil. Amin. Bapamu yang di sorga bukanlah pribadi yang pelit, yang egois, tetapi dia murah hati. Yohanes pasal 3:16, dia memberikan anaknya yang tunggal. Waktu Kejadian pasal 22, Abraham disuruh sebuah perintah yang sangat mencengangkan. Puluhan tahun dia menanti kehadiran Ishak anaknya. Tapi sesudah anaknya umur 12 tahun, Tuhan bilang, persembahkan anakmu yang tunggal yang kau kasihi di satu tempat yang akan aku tunjukkan. Tuhan minta yang tunggal yang kau kasihi. Yang dinanti puluhan tahun, sekarang Tuhan beri. Tuhan minta berikan itu. Tuhan melatih kita untuk mengikuti teladan Bapa di sorga. Jadi orang Kristen itu diajar untuk berkeadilan dalam ibadahnya. Ibadah kita ke atas, tetapi kita juga harus memperhatikan sesama. Hari raya yang kelompok ketiga, Pondok Daun. Di dalam Imamat 23 dijelaskan ini hari raya trompet. Imam meniupkan nafiri, teruah. Ini bicara tentang peringatan rohani. Supaya orang sadar, tidak tertidur rohaninya. Supaya orang bangun. Bertobatlah kamu. Misalnya sekali waktu kita dengar seruan seperti itu, keras dari mimbar. Atau dari hati kita. Roh Kudus bicara dari hati kita, bertobat, bertobat. Itu hari raya trompet. Amin. Pernah ada suara di hatimu? Bertobatlah. Lepaskan cara hidup seperti itu. Ada yang pernah dengar seperti itu dalam hidup? Bahasanya terserah. Jangan kau buat itu lagi. Ada nggak seperti itu? Nggak pernah? Nggak pernah ya? Nggak pernah Anda dengar suara yang keras. Jangan, jangan. Kau bukan lagi yang dulu. Misalnya begitu. Kalau udah marah atau apa segala begitu. Panggilan bertobat. Kemudian masuk pada hari raya Yom Kippur. Yang 1 tahun sekali itu. Ini pemurnian total. Pengampunan dosa. Hari pendamaian. Inilah waktu orang berdosa rekonsiliasi dengan Tuhan. Israel cuma bisa lakukan setahun sekali. Dalam hari raya pendamaian. Hari-hari yang lain mereka juga lakukan.
Tapi khusus hari raya ini disertai dengan kegentaran yang hebat karena Allah akan turun dalam kemuliaannya. Hubungan mereka diperbaharui. Kemudian hari raya yang terakhir dalam kelompok ketiga ini, hari raya Pondok Daun. Mereka disuruh buat tempat untuk mereka tinggal di pondok-pondok untuk mengingatkannya tentang waktu mereka masih ada di pengembaraan. Nah, saudara, mungkin ada yang bertanya, mungkin hari raya ini masih dilakukan oleh orang Israel enggak sebagai penganut agama Yudaisme? Masih, mereka masih melakukannya. Nah, umat Allah adalah musafir. Hari raya bagian ketiga ini mengingatkan bahwa dia harus dimurnikan. Dan dia harus hidup intim dengan Tuhan sejak di bumi. Karena satu waktu dia akan ada di kemahnya Tuhan. Orang Israel itu masih melakukannya, saudara. Saudara lihat ya. Sabat mereka masih lakukan tiap hari. Tiap hari Sabtu. Kalau Anda ke Israel hari Sabtu, maka suasana Sabat terlihat. Lift ada yang hanya buka untuk hari Sabat. Setiap minggu, iya setiap minggu. Ini orang sampai hari ini mereka melakukannya. Tanda perjanjian bagi mereka. Ini hari yang kudus, seminggu sekali. Mereka bersabat. Bagi kita, Yesus adalah perhentian sejati. Orang Israel merayakan Paskah? Masih. Karena mereka harus ingat tentang pembebasan mereka dari Mesir. Mereka dulu ditawan 430 tahun lebih. Mereka dibebaskan oleh Tuhan. Bagi kita orang Kristen merayakan Paskah, Yesus itu anak domba yang sudah disembelih. Ya, sama-sama Paskah maknanya beda. Kita penggenapannya. Hari raya roti tidak beragi masih enggak? Masih. Mereka juga membuat roti keras yang tidak ada ragi. Bagi kita, ragi itu bicara tentang dosa. Berarti bagi kita hidup dalam hari raya roti tidak beragi, kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kalau ada kesalahan, kegagalan, kita minta ampun dan kita mau berjalan lagi. Hidup dalam pembenaran Tuhan. Buah sulung, ini digabungkan dengan hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta itu hari raya panen. Bagi kita, ini nanti bicara tentang Kristus yang bangkit dari antara orang mati, yang akan membawa semua orang di dalam Kristus. Safot, mereka ingat hari raya Pentakosta, Israel masih merayakannya sampai hari ini. Mengingat waktu mereka mendapat 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Bagi kita, Kisah Rasul pasal 2, Roh Kudus dicurahkan. Saudara, makna ibadah Israel, Yudaisme, dan makna ibadah orang Kristen. Sama-sama hari rayanya. Saudara, ini kronos manusia, yang sebelah kanan kairosnya Allah. Itulah waktu Allah mengerjakan tindakan-tindakan keselamatannya. Hari raya Sangkakala mereka juga masih melakukannya. Seruan pertobatan. Bagi kita ini menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Hari raya pendamaian masih, tapi bedanya mereka tidak menyembelih korban. Karena harus ada bait Allah. Bait Allah sudah dihancurkan oleh tentara Nebukadnezar. Di sekitar berapa ratus tahun sebelum Kristus dan kemudian dihancurkan oleh tentara Romawi tahun 70. Sehingga orang Israel modern tidak punya bait Allah lagi. Bagi kita, bait Allah bisa dihancurkan. Tapi Kristus imam besar telah mengorbankan nyawanya. Dia adalah korban sempurna. Andai kata Golgota tidak lagi situs purba dihancurkan. Kalau orang pergi ke Yerusalem kan selalu diajak ke bukit Golgota versi masa kini. Gak kelihatan lagi bukit tapi jalannya nanjak, memang ada gereja di sana dan orang diingatkan di sini tempat Kristus disalibkan, kuburannya dan sebagainya. Bagi kita tempat itu bisa saja kita datangi atau tidak. Tetapi faktanya Kristus imam besar itu telah mengorbankan nyawanya, mati di kayu salib buat kita. Dan itu tidak terbantahkan. Fisiknya sudah rusak. Tapi
kebenaran dan maknanya tidak pernah berubah sampai hari ini. Pondok Daun mereka masih merayakannya sampai hari ini. Jadi buat tenda-tenda kecil mereka tinggal di situ untuk mengingat Allah dulu memelihara mereka 40 tahun di padang belantara. Bagi kita ini sebuah nubuatan yang akan datang. Kita akan tinggal di kemahnya Allah. Karena kata eskenosen dalam ayat 14 dari Yohanes 1 sama dengan Wahyu pasal 22 ayat 13. Nanti kita baca sebentar ayat itu. Jadi kata yang sama, berkemah. Allah berkemah. Mereka harus merayakan ini. Jadi saudara lihat, hari raya orang Israel 7 hari raya itu ternyata adalah hari ketika Tuhan menggenapi satu persatu. Paskah sudah digenapi. Hari raya Pentakosta sudah digenapi, Roh Kudus dicurahkan. Hari raya roti tidak beragi, kita yang menggenapi hari-hari ini. Dan kita sekarang sedang menanti hari raya Sangkakala yang terakhir. Saudara lihat, ini sebuah perjalanan kehidupan orang Kristen. Dia nggak boleh muter di padang gurun terus, dia harus bergerak. Jadi Paskah itu bicara tentang masa lalu, kita diselamatkan dari dosa. Orang merayakan Paskah berarti dia mendamaikan dirinya, meminta Tuhan mengampuni hidupnya, dia dikuduskan. Ini bicara masa lalu. Betul? 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu Anda mengenal Kristus, atau baru minggu yang lalu Anda bertobat, itu sesuatu yang sudah lewat. Saudara hidup hari ini apa kemarin? Hidup sekarang jam 8.40 atau hidup jam 7 pagi tadi? 7 pagi sudah lewat. Sekarang kita jam 8.40 di mimbar. Di bawah 35. Bagus juga dia lebih cepat 5 menit. Supaya khotbahnya tidak lebih panjang. Coba kalau dia sama, saya susah kan? Masa lalu. 1 menit yang lalu itu masa lalu. Paskah itu bicara tentang ketika engkau meminta dirimu diampuni. Tetapi hari raya Pentakosta itu masa kini. Ini panen raya. Sejak Kisah Rasul pasal 2, dari 3.000 orang yang bertobat setelah mendengar khotbah Petrus, maka sampai hari ini gereja hidup. Sudah 2.000 tahun. Panen raya, terus menerus. Jumlahnya sedikit banyak di satu tempat bisa terjadi. Kadang-kadang Tuhan menggoncangkan ekonomi satu bangsa, satu komunitas, satu keluarga, supaya dia berbalik kepada Tuhan. Kadang-kadang ada gempa bumi, ada kecelakaan, ada semua, orang ingat Tuhan. Siapa yang dipanggil Tuhan di ujung krisis hidupnya? Di saat krisis. Ada enggak? Halo? Nathan gimana? Dipanggil Tuhan gimana? Kapan? Kita bertobat waktu kapan, saudara? Ada hal-hal yang lurus saja? Bisa. Tapi kadang Tuhan goncangkan kita. Baru kita sadar. Bayangkan kalau Anda baru mau kenal Tuhan waktu sudah. Ya kan? Orang bilang, kau masih sadar? Masih. Gak percaya Yesus, galak nian, karena aku takut mati. Kata dokter, kau besok mati. Oh iya, tambah dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia serahkan hidupnya di sangat menit terakhir. Tapi dia bisa serahkan hidupnya waktu mama papanya, kakaknya ajak, ayo ke gereja. Kenal Tuhan, ibadah hari Minggu. Itu adalah waktu yang kita bisa menjumpai Tuhan dan memberi hati diselamatkan. Jangan tunggu waktu krisis, betul? Tapi itu tetap bagian masa kini hidup kita. Pentakosta bicara tentang panen yang berlimpah. Hari-hari ini Tuhan panen jiwa. Kerajaan sorga panen jiwa. Dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Ada orang di luar, di bawah permukaan. Orang-orang percaya kepada Yesus. Kemarin ada seorang yang mengirim sebuah berita
Bagaimana orang yang tadinya bekerja di satu tempat yang rahasia, dengan misi rahasia, menyesatkan Alkitab Kristen dengan memutarbalikkan fakta. Tapi kemudian Tuhan memanggil dia ketika dia mulai memasuki Injil Yohanes. Dan dia bertobat, terima Yesus, tapi dia hampir dibunuh, dia dipenjara, dia dipukuli, dan dia harus melarikan diri ke Yordan. Sekarang masih ada, karena dia baru bertobat di akhir November 2025. Dan sekarang dia melarikan diri ke tempat-tempat yang lain, jauh dari Riyadh. Nah, saudara bisa bayangkan, hari-hari ini Tuhan berbicara kepada orang-orang yang kita pikir bagaimana orang ini bisa diselamatkan. Ini masa panen. Akan datang hari raya Pondok Daun, masa yang akan datang. Ini pengharapan. Ini bicara tentang untuk menuju kepada pengharapan Allah menyertai kita dan diarahkan, fokus kepada panggilannya. Kita boleh hidup di dunia, melakukan semua kegiatan, jangan lupa fokus kita kepada kekekalan. Allah sedang membawa kita pada arah ke sana. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan hari-hari ini harus diletakkan, semuanya satu waktu akan berlalu, dan kalau itu semua selesai, aku akan tinggal bersama dengan Bapa di rumahnya yang kekal. Seperti inilah cara kita menjalani hidup. Menggunakan semua anugerah, talenta, kesempatan untuk melakukan hal yang terbaik sambil mempersiapkan diri. Kalau itu selesai, baik sesuai rencana saya atau mendadak, atau masih lama, satu hari saya akan bersama dengan dia di kemahnya. Kesadaran seperti ini harus dibangun dalam kehidupan kita. Amin. Siapa yang punya persiapan libur tahun depan? Dia sudah mikir dari tahun sekarang. Hah? Anaknya nanti kalau sudah besar, sudah bekerja, saya mau liburan misalnya. Saya mau pergi berkunjung ke rumah kakek neneknya. Ada orang sudah buat rencana. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tahun depan, bulan depan, orang buat persiapan. Tapi kita seringkali tidak buat persiapan untuk ada di perayaan Pondok Daun yang terakhir. Tapi pagi hari ini biarlah Tuhan ingatkan, kita sedang ada di masa panen raya, Tuhan pelihara kita, tapi kita juga harus melihat satu hari kita akan sampai di sana. Nah, dalam terang perjanjian baru, Kristus itu adalah Paskah. Dia memberikan penebusan. Kristus itu juga adalah pemberi roh. Dia menggenapi hari raya Pentakosta. Kristus juga adalah Pondok Daun. Dia Allah Immanuel. Maka kalau kita bilang menghadap Allah dalam imamat maupun Keluaran 23, kita harus membaca Yohanes pasal 4 ayat 21-24. Mari kita baca. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 24. Kata Yesus kepada wanita ini, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, gunung Gerisim di Samaria, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24 kita baca sama-sama. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Kita tidak perlu lagi datang kepada Tuhan di Yerusalem, di Galilea, menapaki situs-situs purba. Enggak. Kita bisa datang menghadap Tuhan setiap waktu dalam roh dan kebenaran. Amin. Siapa yang belum pernah pergi ke Yerusalem, ke Israel? Saudara akan berkata, untuk apa Pak? Ya memang tidak perlu nian. Yang perlu adalah Anda harus datang menghampiri Tuhan setiap waktu. Jadi kalau ada pendeta ngajak ke Yerusalem terus, dia nak jalan-jalan saudara. Saya senang-senang aja, yuk kita pergi yuk, berangkat.
Karena setiap kali pendeta pasti dapat bonusnya. 15 gratis 1 misalnya begitu. Jadi kalau pendeta ngajak terus ke Yerusalem. Bikin program dipasang sini, kita didorong. Ayo nabung misalnya. Tabungan yang harusnya untuk didik anak, untuk sekolah, untuk semua. Sampai jual rumah, nak pergi naik ke Yerusalem. Kayak kawan di sebelah kan. Jual sawah, jual rumah. Nak pergi kemana? Pergi ke sana kan. Sama enggak? Mirip-mirip kan? Ada orang sudah ke Yerusalem 2 kali, 3 kali, 20 kali, 30 kali ada. Lo ngapain? Anda menghadap Tuhan ketika Anda buka hati dan kau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tapi kalau memang niat nak pergi, nabung tak apa-apa. Tapi bukan karena Anda menyisihkan dana yang harusnya untuk berobat, untuk kesehatan, untuk bayar rumah, untuk cicil ini. Anda harus pakai situ. Aku pengen nian sebelum aku mati aku nak ke Yerusalem. Gak apa-apa kalau gak terpenuhi saudara. Satu hari Tuhan bawa kita ke Yerusalem baru. Amin. Itu pasti. Jadi jangan sedih kalau orang bilang, akulah 3 kali ke Yerusalem. Akulah 5 kali. Akulah 20 kali. Pastikan satu hari engkau akan bersama dengan Dia di Yerusalem baru. Tuhan menjaminnya. Prinsipnya tetap sama, iman sejati selalu bergerak menuju hadirat Allah. Nah, saya baru khotbah yang pertama. Ada 3. Nah, tapi saya cuma mau ajak kita lihat. Yang tadi menjelaskan eksegese ayat-ayatnya. Ini khotbahnya. 1, saya hanya baca judulnya aja. Percayalah saya akan selesai sebelum jam 9. Menghadap Tuhan sebagai umat yang ditebus. Kamu ini sudah ditebus, ayo menghadap Tuhan. Kan kalau eksegese itu kadang-kadang saudara pikir, ini kemana ceritanya pendeta. Tapi dengan tabel tadi saya harap kita mudah. Allah memulai kalender rohani dari Paskah, ya kan? Paskah mengingatkan keselamatan itu tindakan Allah. Israel itu keluar bukan karena mereka hebat, tetapi karena Allah yang bertindak buat mereka. Paskah itu langsung diikuti dengan 2 hari raya, mengingatkan tidak, roti tidak beragi dan buah sulung. Maknanya jelas, Allah tidak mau kita hanya diselamatkan, tapi hidup kita harus bergerak kepada keserupaan dengan Dia. Orang Kristen ada yang bilang gini, aku sudah selamat, tapi hidupnya masih menyimpan ragi lama. Saudara bisa bayangkan? Mengerikan, gak boleh, mati. Ragi lama itu bentuknya bisa ego. Bukan Tuhan yang memerintah hidupnya. Setiap kali datang menghadap Tuhan, kita itu ditarik dari hidup lama, diarahkan hidup baru. Serahkan hidupmu dan minta Tuhan memimpin kau pada tujuannya. Yang kedua, menghadap Tuhan sebagai umat yang dipelihara. Kita sedang hidup di masa Pentakosta. Bukan gereja Pentakosta, tetapi makna Pentakosta. Hari ke-50, ini hari panen. Panen apa? Panen jiwa. Sorga sampai hari ini masih menuai jiwa. Satu hari sorga akan berkata, selesai. Saudara, satu hari tutup saudara. Anda tahu kalau hari panen raya itu selesai, itu kemudian berganti masa. Hari aniaya besar. Setelah Paskah, mereka merayakan 7 hari yang ke-7 minggu. Hari ke-7 minggu, jadi artinya hari ke-50. 7 kali 7, 49. Hari ke-50 mereka merayakan Pentakosta. Nah di tengah perayaan itu tadi kita sudah lihat orang asing tidak boleh diabaikan. Baca sama-sama paragraf ketiga ini. Ibadah yang tidak menghasilkan kasih dan keadilan adalah ibadah yang cacat. Jadi ibadah yang cacat itu bukan mic-nya salah. Ibadah yang cacat itu bukan nyanyinya salah. Ibadah yang cacat itu bukan salah kutip ayat. Ibadah yang cacat itu adalah ketika tidak menghasilkan kasih dan keadilan bagi orang di sekitarmu. Ibadahmu cacat. Sebagus apapun nyanyimu, sebagus apapun khotbahmu, sebagus apapun gerejamu. Kalau tidak menghasilkan keadilan dan kasih kepada orang, itu ibadah yang cacat. Camkan di sini.
Artinya hidup saya harus membuahkan keadilan. Menghadap Tuhan sebagai musafir yang dimurnikan. Dari hari raya Nafiri, Pondok Daun. Jadi Allah tuh gak bawa langsung ke Pondok Daun, tapi proses. Nafiri, trompet, bangunkan orang yang tertidur, pendamaian, merendahkan diri dan pemurnian total. Dan kemudian Pondok Daun, supaya mereka bisa menikmatinya. Nah sekarang kita hidup, saya tulis warna biru, kita hidup di antara Pentakosta dan Nafiri terakhir. Ini masa kita. Kita hidup 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, 1 tahun lagi tergantung umur kita. Dan waktunya Tuhan, inilah kita hidup di masa sebelum Nafiri terakhir. Jangan sampai kita tidak menyiapkan diri memasuki Nafiri terakhir. Nafiri terakhir kita berbeda-beda. Sejarah sedang bergerak menuju Sukot ke kemah Allah. Kalau Anda nggak mau ikut, Anda akan tertinggal. Kekristenan adalah pergerakan. Roh Kudus memimpin kita menuju panggilan surgawi. Kalau Anda berkata, aku nggak maulah, aku di sini aja, Anda akan tertinggal. Sebagian orang ingin sukacita tanpa pertobatan. Ingin berkat tapi nggak mau dimurnikan hatinya. Ingin hadirat Allah tapi hidupnya nggak mau berubah. Camkan itu saudara. Tuhan berkata, hidupmu di bumi bukan tujuan akhir. Sebab engkau seorang musafir yang dibawa ke kemahnya Allah. Mari kita baca ayat terakhir ini. Wahyu 21 ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Baca sama-sama, jangan hanya ngelongok. Yang punya Alkitab baca sama-sama Wahyu 21 ayat 3. Ayo buka. Saudara lihat, ini satu hari kita akan ke sana. Yang tidak rindu gak perlu baca. Ya kan? Yang gak rindu gak perlu menyimak. Tapi mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Amin. Kita akan melihat ini. Penerapan praktisnya, sebagian orang ini rajin ibadah, aktif pelayanan, bahkan mungkin fasih rohani. Tapi dingin terhadap penderitaan sesama. Gak pernah berdoa. Bahkan mungkin berbelas kasihan dalam doa. Satu hari orang dekatmu bukan kurang makan. Dia akan mati tanpa Kristus. Orang dekatmu akan mati tanpa keselamatan. Sebelahmu, istrimu, suamimu, mertuamu, kawanmu, majikanmu, pegawaimu. Kalau engkau tidak berbelas kasihan dengan jiwanya, satu hari mereka akan mati dalam penderitaan karena dosa yang tidak diselamatkan. Acuh tidak acuh terhadap keadilan, gak peduli. Yang penting saya merasa cukup. Keras terhadap yang lemah. Ini yang harus kita rubah. Kalau dengan orang lemah, dengan orang yang gak kuat, wah kita gagah. Suaminya lemah ditindas. Ada gak istri menindas suami? Ayo tanyalah di sebelah. Ayo tanya di sebelah. Ada gak suami yang ditindas oleh istrinya? Kalau biniku lah ngomong, sudahlah. Ngeri aku. Aku baru ngomong sedikit, dialah 10 kali. Ngatonya melotot tangannya ngangkat. Keras terhadap yang lemah. Mungkin suamimu melemah. Bukan karena dia gak kuat. Tapi dia mau ngalah. Atau suami yang keras terhadap istrinya yang lemah. Saudara, gak boleh. Allah berkata, jika hidupmu penuh roh, hidupmu juga harus penuh kasih. Seimbang. Jangan hanya bahasa roh tapi kasihmu kering. Ya, ada orang bahasa rohnya ngomong terus, ngomong sehari-hari dengan orang juga bahasa roh. Tapi gak ada kasih, gak ada peduli.
Yuk, ini ada kawan kita yang sakit, mau nolong nggak? Oh, aku bantu dalam doa, lama. Ayo, waktunya kau ngulurkan dompetmu. Bantu dia, kasih dia makanan mungkin, kasih dia uang, apa yang kita bisa lakukan. Jangan sok rohani kalau engkau pelit. Karena pelit gambaran orang yang gagal hidup bertumbuh dalam Tuhan. Dan Korintus berkata, orang kikir, orang pelit gak masuk kerajaan sorga. Karena sifatnya gak serupa dengan Bapa. Saya bilang, kenapa Tuhan latih kita murah hati? Yesus berkata, murah hati supaya seperti Bapa murah hati, engkau juga murah hati. Jadi mengapa kita diajar memberi? Memberi bantuan kepada orang, menolong sesama dan sebagainya. Harus penuh kasih. Menghadap Tuhan berarti membawa buah kehidupan dan meminta Tuhan mengoreksi cara hidup kita dalam memperlakukan sesama. Amin. Yang masih mau duduk silahkan, yang lain kita akan berdiri dan kita akan selesai. Anda boleh duduk dalam doa, tapi mau berdiri juga boleh. Tapi satu hal biarlah kita minta, kita orang yang menghadap Tuhan, sebagai orang yang mau mempertanggungjawabkan. Datang menghadap Tuhan sebagai orang yang mau memperbaiki relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan suami, istri, anak, orang tua, kawan-kawan kita. Biarlah Tuhan membarui hubungan kita. Sebab berapa kali kita datang kepada Tuhan, biarlah Tuhan menguduskan kita senantiasa. Korban Kristus telah tercurah di kayu salib. Jangan sia-siakan itu. Kita dapat menghadap Tuhan setiap waktu dalam hidup kita. Karena Kristus telah membuka jalan yang baru. Berapa di antara kita yang mau membaharui kehidupannya? Yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan ini saya. Baharui batin saya. Baharui pikiran saya. Ampuni saya dari segala yang salah. Jika Tuhan menegur egoismemu, jika Tuhan mengoreksi cara hidupmu dalam memperlakukan orang-orang lemah, jika Tuhan menegur engkau ketika engkau berkelit dari kesalahan yang kau tidak mau mengakuinya. Jika Tuhan menegur kita dengan kasih-Nya, terimalah teguran Tuhan. Dia jamah segenap hidupku. Mintalah Dia menjamah hidupmu, menjamah hatimu, menjamah pikiranmu, sehingga engkau terus diperbaharui oleh Roh Kudus. Dia jamah dan beri damai di hatiku. Jamah segenap hidupmu. Berilah dirimu, biar Roh Kudus menjamah membaharui engkau. Melepaskan engkau, mengubah kehidupanmu, agar engkau menjalani cara hidup yang baru di dalam Kristus. Supaya manusia baru terus bertumbuh
dia jamah segenap hidup. Ingatkan orang-orang di sekitarmu yang belum mengenal keselamatan. Orang terdekatmu, ketigamu, keluargamu, kawanmu, kenalanmu. Setiap hari engkau bergaul dengan mereka. Mintalah belas kasih Allah bagi jiwa mereka. Sesaat kita mau berdoa buat mereka. Orang tuamu, anakmu, istri, kawan-kawan, kenalanmu. Sebutkan nama mereka di hadapan Tuhan. Bapa, ini doa kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Sebelum kami pulang, biarlah belas kasih Allah ada dalam hidup kami. Kami sedang ada dalam suasana Pentakosta. Secara rohani inilah kairos Allah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Sebelum hari nafiri Allah yang terakhir berbunyi. Sebelum kami dibawa kepada kekekalan, sebelum kami masuk ke rumah Allah di sorga, biarlah kami menghasilkan hidup yang berbuah, mendatangkan selamat bagi jiwa-jiwa di sekitar kami. Pakai kami jadi saksi, melalui mulut kami, melalui tangan yang terulur buat menolong mereka, melalui kaki yang melangkah, mendekati, mendatangi mereka, melalui apa yang dapat kami lakukan ya Tuhan. Pakailah kami. Utuslah kami. Lepaskan kami dari ego yang tidak peduli dengan keselamatan orang lain, yang tidak peduli dengan kesukaran dan penderitaan orang lain. Hati yang berbelas kasih Tuhan curahkan ke atas kami pagi hari ini. Sebelum kami masuk ke hari raya Nafiri yang terakhir, sebelum kami masuk ke rumah Bapa yang kekal, kami ingin hidup kami menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Buah jiwa-jiwa, buah pertobatan, buah-buah kasih, keadilan, kemurahan hati, dan semua yang baik yang Tuhan mau memancar keluar dari hidup kami. Bapa, berkatilah kami anak-anak-Mu dengan hati yang penuh dengan belas kasih dan kemurahan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau melihat setiap hati kami. Engkau melihat setiap respon kami. Teguhkanlah hati kami untuk terus mengasihi Engkau dan melakukan kehendak-Mu seumur hidup kami di bumi. Berkati para pemuji, pemusik, multimedia, asyir, kami semua yang sudah berbakti kepada Tuhan di pagi hari ini. Berkati penyembahan kami, ucapan syukur kami kepada Engkau karena Engkau Allah yang layak menerimanya. Berkati persembahan-persembahan kasih kami. Biarlah itu juga mendatangkan hormat dan pujian bagi nama Tuhan. Sebab semua datang daripada-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan pulang berpisah satu sama lain. Tuhan menyertai kami. Jadikan kami berkat di rumah tangga kami, di tempat kerja kami, dalam pelayanan kami di waktu yang akan datang. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Allah yang kudus, meneguhkan hati kita, memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah, menghasilkan buah-buah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, sampai Tuhan membawa kita masuk dalam hari raya Pondok Daun bersama dengan Dia di dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita.